Renungan Minggu Biasa 29 tahun B meminta duduk di kanan dan kiri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini bacaan Injil selalu berbicara tentang awal dan akhir. Apa maksudnya? Saya runut ya. Di Minggu Biasa 25, Yesus bersabda, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendakkah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Di Minggu Biasa 28, Yesus juga bersabda, "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Sedangkan di Minggu Biasa 29 ini pada Markus 10 ayat 43 sampai 44, Yesus bersabda, "Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendakkah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendakkah ia menjadi hamba dari semuanya." Lihat kan persamaannya, di mana awal dan akhirnya. Kelihatan nggak? Mungkin nggak ya? Tapi coba Bapak Ibu menonton lagi renungan saya sebelumnya di Minggu 25 dan 28. Dan di 29 sekarang ini pasti memiliki kesamaan. Di Minggu 25 bicara tentang terdahulu dan terakhir. Saya membandingkan antara teladan Bapak Paus Fransiskus dengan seorang anak pejabat, di mana paus yang tidak ingin didahulukan, selalu ingin menjadi yang terakhir dan mendapat pelayanan yang biasa-biasa saja, malah menjadi yang terdahulu. Sedangkan anak pejabat yang ingin mendapatkan perlakuan istimewa, ingin didahulukan, malah menjadi yang terakhir. Di Minggu 28 juga, di mana seekor unta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang artinya, lebih mudah orang miskin masuk ke surga daripada orang kaya yang terikat hartanya. Bahkan saya sampai mengajak berlomba menjadi yang termiskin. Nah, di Minggu 29 ini juga sama. Yang ingin menjadi besar, hendakkah ia menjadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka atau terkenal, hendakkah ia menjadi hamba. Yang intinya kalau mau terkenal, berkuasa dan sebagainya, kita harus mau merendahkan diri, menjadi seorang pelayan. Mau menjadi yang besar, harus mau menjadi yang terkecil. Nah, lihat kan korelasinya, di mana awal dan akhirnya. Yang awal jadi akhir, yang akhir jadi awal. Bingung ya? Saya ngomong apa? Kebingungan itulah yang dirasakan juga oleh para rasul saat pertama kali mendengarkan perkataan Yesus itu. Coba kita baca baik-baik bacaan Injil hari ini. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes datang mendekati Yesus, meminta sebuah permohonan kepada Yesus. Mereka meminta duduk dalam kemuliaan Tuhan di sebelah kanan dan kiri Yesus. Yesus pun mengajukan sebuah syarat. Kata Yesus kepada mereka, yaitu, "Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka pun menjawab, "Kami sanggup." Dan Yesus pun mengakui mereka sanggup dan mampu melakukannya. Tapi Yesus tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Ke-10 murid lain pun menjadi marah. Mereka mau jugalah duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, menjadi orang terdekat, menjadi orang yang nomor 2 dan 3, menjadi tangan kanan dan tangan kiri Yesus. Kurang ajar sekali Yakobus dan Yohanes minta seperti itu. Berani benar anak-anak Zebedeus ngomong seperti itu. Semuanya juga pasti punya hasrat untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus.
Cuma mereka nggak ngomong aja. Dipikir mereka ikhlas mengikuti Yesus. Kalaupun ikhlas, emang para rasul nggak punya maksud di belakang itu. Ya tentunya mereka mengikuti Yesus, dekat dengan Yesus, dekat di dunia, berharap siapa tahu dekat juga pada kerajaan Allah kelak. Duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Cuma masalahnya berani atau enggak aja mereka ngomong. Makanya mereka marah saat Yakobus dan Yohanes berani kurang ajar ngomong begitu. Emang mereka doang yang mengincar jadi orang nomor 2 dan 3. Gimana kabarnya Petrus yang menjadi pemimpin di antara mereka? Harusnya dialah yang menjadi orang yang duduk di sebelah kanan Yesus. Tapi lihat, di mana Petrus berada? Di depan. Pemegang kunci kerajaan surga, yang tempatnya itu di depan, membukakan pintu bagi orang yang memang layak masuk ke kerajaan surga. Lihat, orang yang memang layak duduk di sebelah kanan Yesus saja malah diletakkan di depan. Gimana Yakobus dan Yohanes? Semua rasul pasti sih masuk ke kerajaan Allah, tapi duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus siapa yang tahu? Begitupun kita. Siapa sih yang nggak mau duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, menjadi orang kedua dan ketiga? Kalau kita hidup di zaman Yesus, kita menjadi rasul atau murid Yesus, juga pasti kita mau duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tapi berani nggak kita ngomong meminta seperti itu? Memohon seperti itu? Anggaplah kita layak dan pantas menerima itu. Apakah kita benar-benar berani mengungkapkan keinginan kita itu? Rasanya enggak ya. Kita mungkin sanggup meminum cawan yang harus diminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus diterima. Yang secara sederhana dapat diartikan kita ini pengikut Kristus, dibaptis, menerima Ekaristi setiap minggu, melaksanakan semua perintah Allah dan gereja, berbuat baik, berbuat kasih, pokoknya sempurna deh. Tapi apakah kita layak dan berani meminta hal seperti itu? Saudara-saudari yang terkasih, memohon, meminta duduk di sisi kanan dan kiri Tuhan memang merupakan hasrat bagi kita, semua pengikut Kristus. Passion setiap orang Kristen. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jadi orang nomor 1, 2, dan 3. Cukup masuk ke kerajaan Allah saja, kita sudah senang. Karena kita yakin dan percaya, orang yang duduk di sebelah kanan kiri Tuhan pasti sudah ada. Nggak usah lah muluk-muluk kita pingin duduk di sebelah Yesus. Cukup duduk aja menjadi penghuni surga. Udah cukup bagi kita. Tapi apakah kita berani memintanya? Istilahnya berbuat baik dulu baru minta hadiah atau minta hadiah dulu baru berbuat baik. Ditambah lagi perkataan Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bila ingin menjadi besar dan terkemuka, sanggupkah kita menjadi pelayan atau hamba? Menjadi yang kecil untuk menjadi yang besar. Sejatinya sih sulit. Siapa juga yang mau menjadi pelayan, menjadi hamba? Kalau ada kesempatan menjadi raja, menjadi atasan, orang sukses, terkenal, dan sebagainya, masa sih kita nggak ambil? Bukan karena ambisi ya, tapi agar kita hidup lebih sejahtera saja. Nggak hidup susah, nggak mikirin utang, bisa makan enak 3 kali sehari, dan sebagainya. Menjadi pelayan atau hamba itu nggak enak loh. Nggak ada orang yang benar-benar ikhlas jadi pelayan. Pasti dalam hatinya pun ingin memberontak. Pingin hidup enak juga. Tapi apa boleh buat? Emang keadaannya memaksa menjadi pelayan. Tapi itulah Yesus. Memberikan pengajaran yang sulit, bahkan cenderung mustahil dilakukan. Bila ingin menjadi besar, ya harus menjadi pelayan. Menjadi yang terkecil.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahu betapa sulitnya menjadi pelayan, betapa nggak enaknya menjadi hamba, merendahkan diri di hadapan orang, siap sedia bila disuruh-suruh, diinjak-injak, dihina, dan sebagainya. Hendaknya kita bersabar dan memohon pertolongan Tuhan agar kita selalu dikuatkan, sehingga kita pun bisa menjadi yang besar dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.